Salam, mari kita belajar tentang pengertian Happy Birthday. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Happy Birthday atau selamat ulang tahun dalam bahasa Ibrani Yom Holodet Sameach, panjang umur atau seseorang menemui hari kelahirannya. Di dalam Alkitab ada dua cerita tentang ulang tahun, yaitu yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-20 tentang kisah ulang tahun Fir'aun. Yang kedua adalah dalam ulang tahun Herodes, Markus 16 ayat 21. Jadi cerita tentang ulang tahun atau orang yang berulang tahun itu ada di dalam Alkitab. Dan orang yang berulang tahun itu dialami oleh siapapun. Hari ulang tahun sangat ditunggu-tunggu. Karena biasanya ada kado, ada perayaan, ada tiup lilin, ada kue ulang tahun, ada pesta, ada upacara, serta doa dari mereka yang dicintai. Atau mungkin yang sedang pacaran menantikan ucapan, bunga atau coklat atau hadiah tertentu dari sang pacar. Dalam ulang tahun biasanya dilantungkan lagu atau nyanyian di hari bahagia ini seperti Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia dan seterusnya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, namun apa yang dimaksud dengan happy birthday atau panjang umur atau Yom Holodet Sameach? Sebenarnya ada dua pengertian. Yang pertama, happy birthday bermakna kita yang ikut menyanyi turut mendoakan yang berulang tahun supaya panjang umur dan diberkati. Orang itu didoakan dan dia juga bertambah 1 tahun dari kehidupan umurnya. Mengapa ulta perlu disyukuri? Karena kita tahu bahwa menurut Alkitab, seseorang diciptakan di dalam tangan Tuhan dan seseorang dibentuk dan yang sebelumnya hanya berupa benih, tetapi setelah menyatu antara benih laki-laki dan perempuan sehingga terjadilah kehidupan. Ini amazing, luar biasa. Karena bagaimana benih laki-laki membuai benih perempuan dalam suatu keadaan yang tidak disadari dan tidak ditahu oleh siapapun. Bahkan ibu yang mengandung pun tidak tahu kapan terjadi pembuahan. Tapi tiba-tiba sudah terjadi tanda-tanda kehamilan seperti tidak datang bulan atau pusing dan segala macam. Sejatinya kehidupan itu terjadi tatkala pembuahan. Karena pada waktu benih laki-laki, sperma ketemu ovum dan dibuai, maka terjadilah sebuah kehidupan. Seseorang mulai terbentuk, terekam di saat itu. Untuk itu masyarakat Tiongkok kuno menghitung umur sejak dari kandungan. Misalnya saya yang berulang tahun ke-51, saya lahir tahun 1970, maka sesungguhnya saya bukan 51 tahun, tetapi saya sudah 52 tahun karena dihitung 1 tahun atau 9 bulan 10 hari di dalam kandungan. Umur telah bertambah, tahun-tahun hidup berganti, sehingga fase demi fase telah dilewati. Ada 3 fase dalam hidup seseorang. Ada fase di dalam kandungan. Pada saat di dalam kandungan, kita begitu tergantung kepada seorang ibu. Bukan kepada bapak ya, karena kita di dalam rahim ibu. Ibunya ke pasar, ikut. Ibunya sedih, dia ikut. Ibunya menangis, ikut. Ibunya ke gereja, ikut. Ibunya ke karaoke, dia ikut. Ibunya tertawa, dia ikut tertawa. Ketergantungan kita mutlak kepada seorang ibu. Fase kedua adalah hidup dan berkarya.
Setelah kita ada, kita mulai melewati proses demi proses, berjalan, belajar, menikah, mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai menantu, mempunyai A, B, dan C. Fase ketiga adalah fase mati. Jadi fase pertama dan fase kedua itu dilakukan oleh kita tergantung kepada karya, usaha, dan apa yang kita lakukan. Karena setelah fase ketiga, yaitu fase kematian, tidak ada lagi kehidupan setelah kita menutup mata jasmani dan membuka dunia kekekalan. Ada awal hidup, yaitu pada waktu kita lahir. Tetapi kita belum punya akhir hidup. Jadi happy birthday itu menunjukkan bahwa kita punya awal hidup. Bertambahnya usia, bertambahnya umur, tetapi kita belum punya yang namanya tanggal kematian. Sebelum masuk pada fase yang ketiga, yakni fase kematian, maka kita dituntut untuk berkarya. Kita dituntut untuk sekolah, kerja, melayani, dan buat apa saja sesuai dengan keahlian expert kita. Sesuai dengan jurusan, minat, atau passion kita. Sehingga di dalam fase di mana sebelum masuk pada fase ketiga atau fase kekekalan, hidup seseorang itu diwarnai dengan hal-hal yang tergantung kepada apa yang diisi di dalam hidupnya. Ada hidup yang diisi dengan karya yang indah, seperti pernah juara, ukir, prestasi nasional, prestasi internasional, sebagai penemu, sebagai ahli atau expert di bidang tertentu, misalnya penemu bom atom, penemu lampu, penemu mobil, penemu helikopter, penemu pesawat, penemu motor, penemu vaksin COVID-19. Hidup ini juga mungkin diisi sebagai seorang pengusaha, politikus, olahragawan, guru, menteri, gubernur, presiden, perdana menteri, atau mungkin seorang raja. Ini adalah bukti dari usaha dan kerja keras kita. Nah, inilah yang ada pada fase setelah fase pertama dan fase kedua. Fase ketiga, semua kegiatan, effort kita, usaha kita tidak ada lagi di dalam dunia orang mati. Namun ada hidup yang sepanjang fase 1 dan 2 atau sebelum fase ketiga diisi dengan cerita-cerita yang pahit. Contoh, ada orang yang baru lahir ditinggalin bapaknya. Ada orang yang baru lahir tapi menderita penyakit bawahan. Ada orang yang baru lahir tetapi harus ada di ICU, inkubator, harus ditolong dengan tenaga medis supaya dia bisa hidup. Cerita-cerita itu ada setelah dia tahu bahwa setelah saya lahir ternyata saya kurang bagus nasibnya. Dalam fase ini juga sering kita isi dengan ada usaha yang bangkrut, sakit-sakitan, gagal dalam cinta, sehingga ada yang mungkin ya bersedih, putus pacar, mati gantung diri, minum baygon dan segala macam. Atau mungkin dalam fase ini juga diisi dengan pernah di penjara, masuk keluar penjara, ditembak mati karena membuat kejahatan-kejahatan yang harus ditanggung oleh dia sendiri. Semua yang diukir tergantung kepada kita, apakah kita takut Tuhan atau hidup di dalam dosa. Semua yang diperlakukan itu, apakah kejahatan yang kita perbuat atau hati bijaksana yang kita buat. Daud mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami peroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana artinya menempatkan hidupnya, membuat hidupnya berarti, berguna, bermakna bagi Tuhan dan kerajaannya. Itu yang pertama. Happy birthday, Yom Holodet Sameak. Selamat panjang umur atau panjang umur berarti kita bersyukur bersama dengan orang yang berulang tahun. Dan bersama dia kita katakan, kamu telah ditambahkan hidup 1 tahun. Umur 1 tahun adalah anugerah. Yang kedua, happy birthday atau selamat ulang tahun, Yom Holodet Sameak, berarti kita mengingatkan dia atau dia diingatkan bahwa hidupnya dihitung mundur 1 tahun dari batas umur yang telah ditentukan pencipta. Jadi kalau umurnya 50, sekarang berumur 48, maka tinggal 2 tahun. Umur 49, maka tinggal
1 tahun. Umurnya akan dihitung mundur 1 tahun dalam kemurahan Allah, yaitu 50 tahun. Kita mempunyai tanggal lahir tetapi belum mempunyai tanggal mati. Sehingga kalau kita berulang tahun, maka semakin kita menuju, semakin kita berarah kepada tanggal atau hari kematian. Kemajuan teknologi kedokteran hanya bisa menemukan obat awet muda, mempercantik diri, operasi plastik yang jelek jadi cantik, rambut keriting jadi diluruskan, pesek jadi mancung, dan lain sebagainya. Tetapi belum bisa menemukan obat anti mati. Saya yakin kalau ada obat anti mati yang dijual, misalnya dijual di Cikeas tempat saya, maka akan antrilah orang berjubil-jubil dari seluruh penjuru bumi, kaya dan miskin, untuk membeli obat anti mati. Karena orang tidak mungkin mau mati. Di ICU buktinya dipanggil dokter, dikasih obat yang paling mahal sekalipun, yang penting dia hidup. Artinya bahwa tidak ada orang yang mau mati, meskipun kematian itu pasti bagi seseorang. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Lakukanlah sesuatu yang bernilai kekal. Hidup ini bagaikan uap. Hari ini ada, dan dalam sekejap bisa hilang. Dalam sekejap bisa lenyap. Kematian dapat terjadi kapan saja. Siap atau tidak siap, apabila maut datang menjemput, maka tidak seorang pun yang dapat dengan gagah perkasa menahan maut itu sendiri. Untuk itu, masihkah kita mau bermain-main dalam dosa dan membuat hidup ini tidak berguna? Mazmur berkata, dan Alkitab berkata, hidup ini adalah seperti uap. Maka biarlah kita memperoleh hati yang bijaksana, memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ada seorang raja bernama Alexander Agung atau The Great Alexander. Pernah bertitah. Titah pertama adalah bahwa kalau saya mati, biarkan seorang dokter yang paling terhebat berjalan di depan. Yang kedua, sembari mayat saya dibawa ke pekuburan, maka semua harta saya dibagikan kepada mereka yang menyaksikan. Dan yang ketiga adalah biarkanlah tangan saya melambai, kedua tangan saya melambai dari dalam peti. Pada waktu beliau wafat, Alexander Agung wafat. Alexander Agung adalah orang yang hebat karena menundukkan beberapa kota dan tercatat 70 kota termasuk Alexandria di Mesir dan dinamakan sesuai dengan namanya. Tatkala dia wafat, maka sembari dibawa menuju ke pekuburan, ada dokter terbaik berjalan di depan. Itu pertanda bahwa siapapun termasuk dokter tidak dapat menghentikan maut. Setelah itu, hartanya dibagi-bagi. Pertanda bahwa sesungguhnya kita lahir tidak membawa apapun yang membungkus tubuh kita yang mungil. Segenggam emas, pakaian, bahkan nama sekalipun diberikan oleh orang tua. Apa yang kita punya itu adalah anugerah dan berkat. Adalah usaha yang diberkati oleh Tuhan. Dan tangan yang melambai yang ketiga tadi, yaitu bahwa sesungguhnya kita datang kosong pulang kosong, kita tidak bawa apa-apa menghadap Sang Pencipta. Untuk itu tatalah diri secara apik dan bijaksana, agar selama masih bisa bernapas, kejarlah yang bernilai kekal, karena tidak ada yang dibawa saat menghadap Pencipta. Sekali lagi, jangan mati-matian berjeri lelah di bawah mentari ini, namun akhirnya tidak dibawa mati. Selamat ulang tahun, happy birthday, Yom Holudet Samyak. Amin.